Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat yang berlimpah. Allah berikan iman, Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat itu kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid ini, lalu kemudian dilanjutkan dengan kajian keislaman. Salam salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang telah menyampaikan panduan hidup yang terbaik untuk umat manusia. Ya masa rahmati Allah, minggu yang lalu kita membahas tentang keterikatan terhadap hukum syara, keterikatan terhadap aturan Allah. Itu bukan sekedar kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, tetapi juga keterikatan kita kepada aturan Allah itu akan mengantarkan pada kebahagiaan di dalam hidup. Dengan menjadikan Islam sebagai panduan hidup, maka kita siap untuk menata pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, kebiasaan kita, bahkan karakter kita itu sesuai dengan aturan Allah. Maka dengan tertatanya hidup ini, itu akan mengantarkan kita pada kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, di samping keterikatan terhadap hukum Allah, kita sebagai seorang muslim di dalam hidup ini punya banyak sekali peran. Peran kita mungkin sebagai seorang pekerja, peran sebagai anak, peran sebagai suami, istri, sebagai anggota masyarakat, anggota organisasi, atau mungkin sebagai pegawai di kantor, termasuk juga sebagai orang tua. Maka peran-peran ini di dalamnya ada amanah yang harus kita tunaikan. Jadi setiap amanah itu harus kita tunaikan dengan sungguh-sungguh, karena itu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, termasuk amanah kita sebagai orang tua. Nah, ketika kita menjadi orang tua, maka kewajiban kita itu adalah menjaga anak-anak kita, termasuk sebenarnya istri kita, itu agar mereka berada di dalam ketakwaan. Akan tetapi jemaah sekalian rahmati Allah, pada hari ini untuk membentuk atau membuat mereka bertakwa ada tantangan yang besar. Tantangan yang mesti kita pahami, yang seringkali bahkan banyak sekali orang tua itu tidak memahami keadaan ini. Nah, maka beberapa hari yang lalu saya diminta mengisi kajian parenting orang tua siswa di salah satu sekolah di Jogja ini. Temanya itu adalah mereka pingin anaknya, pertama, bertanggung jawab menggunakan HP. Kedua, bagaimana anak-anak mereka itu siap menuju remaja, menuju akil balik, karena anak mereka itu usia kelas 6 SD. Yang ketiga, itu agar anak-anak memiliki disiplin dalam belajar. Ya mas, hormati Allah, 3 tema ini disampaikan dalam satu waktu. Itu kira-kira apa tema yang bisa memayungi ini? Nah, maka artinya saya membuat satu tema yang memayungi 3 masalah ini, itu adalah bagaimana membersamai generasi alpha. Jadi kalau kita di sini punya anak usianya di bawah 13 tahun ke bawah, itu berarti mereka termasuk generasi alpha. Jadi generasi alpha, generasi yang mereka itu melek teknologi, bahkan sejak kecil mereka itu punya jejak digital di dunia maya. Itu anak usia 13 tahun. Sebagian dari mereka itu ada yang sudah balik, tapi sebagian besar mungkin itu belum. Nah, kalau kita yang hadir di sini, kalau usianya di antara 14-29 tahun, itu berarti termasuk generasi Z. Ini generasi yang sudah melek dengan teknologi. Atau kalau yang lebih tua lagi 30-47,
47 itu generasi milenial. Generasi Y itu digital native, penduduk asli dunia digital. Nah, kalau seperti saya usia 50-an, nah generasi X ini sampai dengan 59 tahun. Kalau ada yang usianya 50, 60 sampai 80 itu berarti termasuk baby boomers. Ini pasca Perang Dunia Kedua banyak anak-anak yang lahir. Nah, ini yang lahir di tahun-tahun itu generasi baby boomers. Tapi kalau sudah di atas 80, ini generasi silent. Ya, generasi yang diam. Nah, jemaah sekalian Allah, apa tantangannya kita mendidik anak generasi alpha ini? Mereka tuh hidup di dunia ketika real space dan cyberspace itu menyatu. Artinya dunia maya dengan dunia nyata itu bersatu. Mereka tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa dunia maya. Mereka tidak kebayang. Yang mereka tahu adalah bahwa kehidupan itu dunia nyata dan dunia maya. Apa yang terjadi di dunia maya berpengaruh di dunia nyata. Apa yang terjadi di dunia nyata berpengaruh di dunia maya. Ini generasi alpha. Maka teknologi yang berkembang di generasi ini, mereka sudah terbiasa mungkin nanti, apalagi mereka sudah besar, itu teknologi seperti IoT, Internet of Things, augmented reality, virtual reality, artificial intelligence, metaverse, blockchain, dan banyak lagi teknologi yang lain. Dan tahukah kita, bagi kita yang hidup sebagai generasi X, apalagi kalau ada yang generasi baby boomers, dunia yang mereka hadapi itu berbeda sekali dengan dunia kita. Jadi kalau kita itu mendidik mereka dengan asumsi mereka seperti kita, dulu bapak seperti ini, dulu ibu seperti ini, itu banyak yang tidak relevan. Tidak relevan. Nah, maka di sini kita sebagai orang tua itu harus mengenali bagaimana dunia pada hari ini dan betapa dunia pada hari ini berpengaruh besar dalam kehidupan mereka. Maka di dunia real space dan cyberspace yang semakin menyatu, kita mengenal istilah disrupsi. Disrupsi itu tidak hanya disrupsi mengubah bisnis secara cepat. Banyak kan bisnis-bisnis yang itu berkembang cepat, tiba-tiba gulung tikar. Kita kenal Nokia misalnya. Oh, Nokia dulu merajai HP di Indonesia, bahkan di dunia. Tiba-tiba udah nggak kedengaran lagi. Dulu ada perusahaan Kodak, nggak ada lagi. Kenapa? Karena eranya disrupsi, cepat sekali berubah. Dan tidak hanya berubah perusahaan, teknologi juga begitu. Banyak teknologi yang cepat sekali kadaluarsa. Nah, satu hal yang tidak dipahami, disrupsi ini tidak hanya menyangkut bisnis teknologi, tetapi disrupsi itu juga mengubah psikis kejiwaan, mengubah sosial anak-anak kita. Ada dampak-dampak positif yang bisa dinikmati oleh generasi anak kita, tetapi banyak sekali dampak-dampak negatif yang ini seringkali orang tua itu tidak paham. Coba misalnya, anak-anak kita di zaman sekarang itu mereka hampir dipastikan mungkin 90% itu akan kecanduan dengan gadget. Kecanduan gadget ini mungkin 90%. Dan kecanduan itu sampai pada level tidak hanya mempengaruhi emosi, tapi bahkan merusak fisik, merusak otak secara fisik. Jadi kecanduan gadget ini bisa merusak otak secara fisik. Maka kalau kita punya anak yang masih kecil, apalagi yang usianya termasuk generasi alpha, jangan sampai mereka punya HP. Jangan sampai. Kalau mereka pegang HP, itu konsepnya adalah dipinjami. Jangan sampai mereka punya. Apalagi kalau kita merasa sayang dengan anak kita, kemudian kita merasa ingin menyenangkan dia, kita kasih HP. Itu sama dengan kita sebagai orang tua disebut sebagai toxic parents, orang tua beracun. Ini pasti membuat candu, apalagi anak usia 13 tahun. Dan akibat kecanduan, problem yang muncul pada hari ini itu adalah masalah kesehatan perilaku dan kesehatan mental. Itu sudah sangat taraf mengkhawatirkan. Sebagai contoh misalnya, ini
masalah gangguan kesehatan perilaku. Baru-baru saja kita mendengar peristiwa di satu daerah di Indonesia, itu ada anak perempuan usia 13 tahun itu dibunuh dan diperkosa oleh anak-anak remaja. Usianya 16 tahun, 13 tahun, 12 tahun, 12 tahun. Jadi usia-usia yang belum genap 17 tahun. Mereka membekap anak yang usia 13 tahun ini, perempuan, dibekap sampai lemes, kemudian diperkosa. Tidak cukup itu, kemudian dibawa lagi, mati, meninggal, diperkosa lagi. Bayangkan, dilakukan oleh anak usia 16 tahun, 13 tahun, 12 tahun, 12 tahun. Otaknya itu adalah anak yang usia 16 tahun ini, anak SMA, pacar dari anak usia 13 tahun. Setelah dilihat media sosialnya, HP-nya anak usia 16 tahun, maka banyak ditemukan video foto porno. Anak-anak yang sudah 16 tahun yang mereka sudah masuk usia balik. Saya kira semua di sini sudah punya anak semua ya. Itu kalau sudah mereka lihat gadget, mereka lihat pornografi, itu hampir dipastikan mereka candu. Mereka tidak cukup lihat 1, 2, 3, pasti candu. Kalau sudah candu, muncul syahwat sampai diubun-ubun, gimana penyelesaiannya? Kalau sudah menikah, penyelesaiannya adalah dengan menyalurkannya pada istrinya. Tapi kalau anak-anak usia begitu, apalagi mereka tidak punya konsep iman, tidak punya kemampuan mengendalikan emosi, tidak tahu konsep dosa, tidak tahu konsep pahala, maka yang terjadi adalah mereka sampai pada level melakukan kejahatan. Nah, ini sudah merusak yang namanya perilaku, belum lagi merusak secara mental, emosional. Maka banyak sekali pada hari ini anak-anak kita, anak-anak muda kita itu yang mereka punya masalah mental, punya masalah kejiwaan. 30% remaja di Indonesia itu punya masalah mental. Ini menurut penelitian Fakultas Kedokteran UGM. Coba bayangkan 30%. Dan menurut psikiater dari Korea Selatan, di mana dia beberapa tahun yang lalu itu dia melihat ada pergeseran perilaku anak remaja Korea Selatan, dan banyak anak-anak remaja Korea Selatan itu mendatangi klinik-klinik mental. Lalu dilakukanlah penelitian. Ternyata kesimpulan dia, anak-anak yang datang ke klinik-klinik mental tersebut, dan itu semakin banyak, itu dikarenakan penggunaan gadget. Dan menurut penelitian dia, gadget yang digunakan itu sampai merusak prefrontal cortex, jadi otak bagian depan. Ini seperti prosesor kita. Jadi kalau kita punya masalah, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita menyikapi masalah, itu biasanya diolah di prefrontal cortex ini. Tapi kalau ini rusak, maka yang dia lihat fenomena anak-anak yang tidak bisa menghadapi masalah secara benar, tidak bisa menyikapi masalah itu berdasarkan nilai. Maka di Korea pada waktu itu, yang menurut si peneliti ini, itu banyak anak-anak yang mereka punya temperamental impulsif. Ini ya disebut sebagai matang semu. Jadi anak-anak yang secara fisik itu matang, tetapi secara emosional itu masih terbelakang. Maka kata-kata kasar, umpatan, bersikap tidak sopan, bersikap tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, ini akan nampak. Kenapa? Karena memang otak untuk mengolah itu rusak. Terus fenomena yang lain itu adalah masalah popcorn brain, otak yang bayangannya adalah meletup-letup. Nah, jadi jamaah sekalian terhormati Allah, kita sebagai orang tua harus menyadari kondisi yang sedang dihadapi anak kita. Kalau kita punya anak usia 13 tahun bahkan lebih tua dari itu, kalau mereka tidak tahu berhadapan dengan gadget, maka hampir dipastikan mereka akan kecanduan gadget. Ini kebetulan studi saya itu bidangnya adalah machine learning, mesin cerdas, artificial intelligence, yang itu diaplikasikan di gadget ini. Jadi saya tahu persis cara kerja gadget ini. Jadi kalau kita pegang gadget,
maka hampir dipastikan kita akan kecanduan. Tidak cuma anak-anak ya, orang dewasa saja kecanduan ketika pegang gadget. Kenapa? Karena ketika kita pegang gadget, mungkin kita punya tujuan ingin memanfaatkan gadget itu untuk hal-hal yang positif, untuk mendapatkan informasi, untuk komunikasi, itu tujuan kita. Tetapi giant tech, perusahaan-perusahaan raksasa ya, yang menghasilkan aplikasi kayak Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan banyak lagi yang lain, itu yang bekerja itu para ahli, doktor, profesor, jumlahnya banyak. Tidak hanya ahli di bidang teknologi ya, tidak hanya bidang telekomunikasi, tapi juga ahli di bidang visual grafis, bahkan ahli psikologi dan ahli neuroscience, dengan tujuan berbeda dengan tujuan si pemakai. Kalau tujuan kita itu adalah untuk, katakanlah semula pingin untuk komunikasi dan informasi, tujuan mereka semua itu adalah tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan? Kita lengket dengan gadget selama mungkin. Karena lengketnya kita, walaupun dengan scrolling ya, kita misalnya scrolling, hanya lihat-lihat saja, itu mereka bisa memonetisasi, jadi uang. Jadi kalau pertanyaannya kita menggunakan gadget ini gratis apa tidak gratis? Enggak. Kita ketika menggunakan gadget itu kita menjadi agennya. Kita tuh menjadi agennya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Itu panjang ya. Tapi itu mereka bisa memonetisasi. Maka dari itulah mereka tahu bagaimana membuat kita itu kecanduan, termasuk apalagi anak kita. Coba kalau kita buka satu aplikasi, Facebook misalnya, Instagram, lihat beranda kita, YouTube kita akan ditawarkan dengan tayangan-tayangan yang itu memang sesuai dengan keinginan kita. Kita merasa bahwa yang namanya aplikasi itu melayani kita. Enggak, mereka tidak melayani kita. Tetapi mereka sudah memodifikasi perilaku kita, memodifikasi minat kita, keinginan kita, itu modifikasi. Maka isinya apa? Ketika kita buka aplikasi, kita lihat tayangan, di otak kita itu kita akan kebanjiran yang namanya zat dopamin. Kita buka yang menyenangkan, zat dopamin terkebanjiran, itu zat hormon kesenangan ya. Itu nggak ada bedanya dengan hormon ketika orang ngeplay, itu nggak beda. Hormon kesenangan itu dibanjiri otak kita. Maka akhirnya pengguna gadget hampir dipastikan kecanduan. Coba kalau kita bangun tidur, apa yang pertama kita pegang? Ini kalau saya biasa ikut pengajian, saya tanya ibu-ibu misalnya, apa bu yang dipegang? Pasti gadget yang dipegang, itu otomatis itu. Iya, itu berarti memang sudah bekerja. Nah, jemaah saudara Allah, ini yang dihadapi anak kita. Kalau orang tua tidak tahu, kita kasihkan gadget, ini berarti kita toksik. Bahkan ini mungkin mengambil istilahnya ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau anak kita rusak karena kita, itu berarti ya kita telah melakukan sebuah kejahatan yang sangat besar. Karena beliau mengatakan bahwa kerusakan pada diri anak itu kebanyakan datang dari sisi orang tua. Nah, maka dari itu jemaah saudara Allah, karena tugas kita itu adalah menjaga anak-anak kita, sebagaimana pesan di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ketika ayat ini turun, sahabat Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami akan jaga diri kami. Lalu bagaimana menjaga mereka?" Maka Rasulullah mengatakan, kalian larang mereka dari apa yang dilarang oleh Allah, dan kalian perintahkan mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau itu kalian lakukan, itu berarti kalian menjaga mereka. Dengan kata lain, menjaga mereka itu adalah memastikan anak kita itu menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau anak kita, satu sisi kita didik untuk menjadi pribadi yang bertakwa, tapi di sisi yang lain mereka dididik oleh mesin cerdas, artificial intelligence, aplikasi, konten-konten yang bersifat candu, yang sebagian besar menjauhkan dari ketakwaan, maka secara sunatullah didikan kita
sebagian besar itu akan kalah. Mungkin kita beranggapan, wah saya kan punya kecerdasan, saya bisa memantau anak saya punya otak. Enggak. Mereka yang bekerja ini juga punya kecerdasan. Mereka berkomplot, tujuannya adalah cuan. Dan mereka tidak sekedar punya otak, tapi mereka dibantu oleh superkomputer. Enggak kuat kita. Kita punya otak biologis, tapi mereka punya otak digital. Nah, maka dari itulah jemaah sekalian rahmati Allah, mendidik anak menjadi bertakwa di konteks pada hari ini itu bukan pekerjaan yang ringan. Maka jangan sampai anak-anak kita itu mengalami fatherless. Disinyalir Indonesia ini banyak anak-anak yang hilang sosok bapak. Cukup dikatakan hilang sosok bapak adalah ketika bapaknya itu tidak paham ini, tidak paham cara kerja gadget, kasih anaknya gadget, itu anak udah fatherless itu. Kenapa? Karena bapaknya bukan lagi bapak yang dihadapi, tetapi bapak yang dihadapi itu adalah aplikasi yang ada di dalam gadget ini. Nah, jamaah sekalian Allah, berat sekali ya mendidik anak kita pada hari ini, tapi ini memang tugas kita, tanggung jawab kita, yang di yaumil akhir nanti itu akan dihisab oleh Allah. Jadi kalau kita punya anak yang generasi alpha tadi, ya pastikan kita harus tahu punya ilmunya, kita harus praktekkan bagaimana anak-anak itu bisa bertanggung jawab pegang gadget. Yang kedua, anak-anak yang usianya mungkin masih belum balik, ingat ini juga mempercepat balik mereka. Terus bagaimana kita menyiapkan anak kita agar mereka bisa balik, tidak hanya balik tapi juga akil. Jadi balik itu fenomena biologis, tapi akil itu fenomena psikologis. Jadi akil dan balik ini harus bersesuaian. Yang terakhir itu adalah, ini banyak sekali. Banyak anak-anak itu jadi bodoh pada hari ini, terutama di Indonesia, banyak sekali. Anak-anak disiplin belajarnya juga disulit, susah sekali mereka disiplin belajar karena rentang perhatian mereka semakin pendek. Akibat penggunaan gadget ini mereka nggak bisa konsentrasi panjang, itu nggak bisa, pendek sekali. Nah, ini gimana caranya kita sebagai orang tua memastikan anak-anak kita agar mereka punya rentang belajar yang panjang, punya semangat belajar, terutama belajar agama dan juga ilmu-ilmu umum. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa selamat dalam kehidupan hari ini, selamat dalam mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, agar kita semua menjadi pribadi yang bertakwa. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.